Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsa Bila Lubis. Nah, kali ini kita akan mereaction sebuah video YouTube. Nah, adapun video YouTube yang bakal saya reaction itu dari channelnya Data Fakta dengan judul Warga Indonesia Wajib Tahu. Ini kisah Soekarno dan 7 tempat pengasingannya demi kemerdekaan. Penasaran dengan videonya? Yuk, langsung saja kita tonton. Welcome to our channel. Kalian sudah pernah dengar kalau Soekarno, proklamator kemerdekaan negara kita ini, adalah alumni lapas? Ya, begitulah. Bung Karno di masa penjajahan Belanda sering keluar masuk penjara. Bukan karena kriminal, tapi karena perlawanan terhadap penjajahan. 7 tempat tahanan Bung Karno inilah yang akan kita ulas kali ini. Buang ragu dan resahmu dan tontonlah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini. Nah, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya si Data Fakta ini. Biar si Data Fakta ini bisa membuat video baru untuk menambah wawasan kita. Oke, kita lanjut. Lapas Bancoi. Orang Bandung pasti tahu ya yang namanya penjara Bancoi. Oh, di Jawa Iya, Barat. Ini dia penjara legend kota Bandung. Penjara ini dahulu terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 187A, Bandung. Nah, nama Bancoi itu karena dahulu nama jalan lokasi penjara itu adalah Jalan Bancoi atau Bancojuk. Penjara ini dibilang legend karena sudah dibangun oleh arsitek Belanda pada tahun 1877. Tidak hanya itu, legendnya penjara ini juga karena di zaman bahula Bung Karno sempat mendekam di salah satu ruang tahanan. Saat itu tahun 1929. Ya, sebagai tahanan politik, bukan maling atau tindakan kriminal lain. Di sini Soekarno menempati sel nomor 5. Kalian harus tahu ya kalau Putra Sang Fajar ini di penjaranya. Kalian tadi dengar nggak kata Putra Sang Fajar? Nah, Putra Sang Fajar ini menurut dari web yang aku baca ialah merupakan salah satu julukan bagi Pak Soekarno. Kenapa dibilang Putra Sang Fajar? Karena Pak Soekarno ini lahir pada saat fajar mulai menyingsing atau sebelum matahari terbit. Nah, makanya itu beliau dijuluki dengan Putra Sang Fajar. Oke, kita lanjut. Dalam sel yang hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter. Nah, saat mendekam di penjara inilah Bung Karno menyusun pembelaan atau pledoinya yang terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Kalian pernah dengar dong ya? Pledoi inilah yang dibacakan Bung Karno di sidang pengadilan yang digelar di gedung Landrat. Pledoi itu ditulis di atas kaleng dalam sel Bancoi Bung Karno, bukannya di atas meja. Mungkin pada saat itu kali nggak ada meja di situ, jadinya dia Pak Soekarno menulisnya di atas kaleng. Lapas Sukamiskin. Sukamiskin. Nah, penjara yang satu ini juga masih ada nih sampai sekarang. Oh, ini penjara. Dan ternyata Presiden pertama Republik ini adalah alumni dari lapas tersebut. Tapi sekali lagi harus ditegaskan, ia mendekam di penjara Sukamiskin bukan karena korupsi ya. Secara kan sekarang lembaga pemasyarakatan ini dikenal sebagai rumah sejumlah politisi yang terlibat kasus tilep uang negara. Korupsi. Dan kalian masih ingat kan temuan yang sempat bikin heboh kalau di dalam penjara para tahanan koruptor ini ada sejumlah alat elektronik dan didesain cukup apik interiornya? Mungkin karena itu kali ya, koruptor sekarang nggak takut sama penjara. Dimana kan yang tadi dibilang tidurnya nyaman, nggak kayak penjara pada umumnya yang tersiksa gitu. Kita berdoa aja lah semoga Indonesia ini kedepannya terhindar atau bersih dari para koruptor-koruptor jahat itu. Suka kesel nengok koruptor ini. Oke, kita lanjut aja. Kalian harus tahu ya, di penjara inilah Soekarno menulis buku legend terkenalnya seperti Di Bawah Bendera Revolusi dan buku Indonesia Menggugat. Perlu juga nih baca bukan bukunya ya, bukunya.
Kota Ende. Kota Ende. Kota Ende ternyata punya historical fact yang worth it banget. Artinya fakta sejarah yang bernilai coy. Yap, kota ini merupakan tempat pengasingan Bung Karno. Bung Karno diasingkan di kota Ende ini selama 4 tahun, yakni sejak 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Saat itu dia ditangkap oleh pemerintah Belanda karena bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Sebenarnya pengasingan ini mirip-mirip lah ya dengan di penjara. Cuma bedanya kalau pengasingan Bung Karno boleh membawa keluarga kecilnya dan tidak di dalam sel. Lokasi rumah pengasingan Bung Karno ini berada di Jalan Perwira. Kabarnya Bung Karno selama di Ende sempat stres. Stresnya ini karena ia terbiasa berada di lingkungan yang ramai dan berinteraksi dengan banyak orang. Sementara di Ende sunyi sepi sekali. Belum lagi Soekarno diawasi super ketat oleh pemerintah Hindia Belanda. Untungnya ia segera bangkit dan mulai menjalin komunikasi dengan warga sekitar. Malah ia banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan berdialog dengan banyak misionaris. Nah, kabarnya dari sinilah putra sang fajar ini terinspirasi dalam menentukan formulasi Pancasila. Bengkulu. Nah, Bengkulu juga sempat menjadi saksi hidup Soekarno menjalani pengasingannya karena dianggap bahaya oleh pemerintah kolonial Belanda nih. Ya, setelah 4 tahun Bung Karno mendekam di rumah pengasingan Ende, Bung besar ini dipindahkan lagi ke rumah pengasingan di Bengkulu. Soekarno menempati rumah pengasingan di Bengkulu pada tahun 1938 hingga tahun 1942. Bayangkan betapa menderitanya Bung Karno. Tapi seakan derita itu terbayar lunas, pengasingan di Bengkulu ini terbayar karena disinilah ia bertemu dengan ibu negara Fatmawati. Di sana jugalah Soekarno mempersunting Fatmawati menjadi istri yang selanjutnya memberinya 5 orang anak. Di sini jugalah Bung Karno mulai mengabdikan diri kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, Bung Karno bahkan menjadi ketua Badan Pengajaran Muhammadiyah Kota Bengkulu dan terkenal sangat aktif. Rumah pengasingan di Bengkulu memiliki 1 ruang kerja yang terletak di bagian depan, 1 ruang tamu, dan 2 kamar tidur keluarga. Rumah pengasingan tersebut berada di jantung kota Bengkulu. Rumah pengasingan di Bengkulu ini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikenal masyarakat. Jadi tempat destinasi wisata ya. Brastagi. Oh, ini aku pernah ke sini. Nah, setelah Soekarno menjalani 4 tahun pengasingan di Bengkulu, terus kembali berkhidmat lagi sampai Indonesia merdeka. Tapi beberapa tahun setelahnya, Bung Karno harus diasingkan lagi nih. Iya. Masih di Pulau Sumatera, Soekarno diasingkan ke Brastagi. Benar sekali. Nah, di Brastagi itu ada namanya Bukit Kubu. Nah, di Bukit Kubu itu terdapat satu desa. Di samping Bukit Kubu terdapat satu desa, yaitu Desa Laugumba. Nah, di Desa Laugumba itu disitulah tempat pengasingan Soekarno. Tepat di belakang Bukit Kubu itu tempat pengasingan Soekarno tersebut. Kami dulu pernah ke situ membuat video-video tentang Soekarno, pasti kami ke situ. Oke, lanjut lagi. Bung Karno sempat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saat itu tahun 1948. Ya, masa itu di dalam pelajaran sejarah waktu kita sekolah dikenal dengan nama masa agresi militer Belanda II. Di tanah Karo, Soekarno diasingkan di lereng sebuah bukit. Di sini ia diasingkan di bangunan atau rumah yang berukuran 10 kali 20 meter bergaya Eropa. Halaman rumahnya dipagari kawat berduri, ditambah 6 orang penjaga yang pakai senapan mondar-mandir. Soekarno diasingkan ke tanah Karo bersama Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim. Tapi karena di Brastagi masyarakatnya merupakan laskar pejuang kemerdekaan yang sangat loyal, mereka dipindahkan ke pinggir Danau Toba. Pulau Bangka. Bung Karno kembali lagi diasingkan. Pada tahun 1949, Bung Karno diasingkan lagi ke Pulau Bangka. Kita kasih tahu kalau sebenarnya pengasingan ini mirip-mirip dengan di penjara. Di Pulau Bangka, Soekarno diasingkan tepatnya di kota Muntok atau Mentok. Dia diasingkan di sini bersama Bung Hatta, wakil presidennya.
Tapi kabarnya Bung Hatta sudah lebih dahulu berada di kota ini. Lalu Jadi Bung Karno Karnonya menyusul. Kabarnya juga Bung Karno tinggal di tempat istirahat perusahaan Timah Bangka di puncak Gunung Menumbing. Berdasarkan keterangan Muhammad Rum yang juga ikut diasingkan, katanya meskipun gedung itu besar, ruang gerak para tahanan ini dibatasi pagar kawat dalam ruangan sebesar 4 kali 6 meter. Kabarnya nih, selama di Bangka, Soekarno sering mendapat kunjungan dari pejabat-pejabat Belanda. Menariknya, berdasarkan kisah Pak Rum, Bung Karno selama dipengasihkan kerap kali menyanyikan sebuah lagu berjudul One Day When We Were Young, bubahan Johann Strauss. Boven de Gaulle. Boven de Gaulle. Ternyata Bung Karno juga pernah diasingkan di Papua. Yap, ini aslinya pengasingan. Cara kan bisa dibayangkan bagaimana kondisi Papua di era tahun 40-an. Pasti sunyi, sepi, senyap sekali ya. Nah, Bung Karno diasingkan di penjara alam yang didirikan pemerintah Hindia Belanda di Papua yang selanjutnya dikenal dengan nama rumah pengasingan Boven de Gaulle. Kabarnya lokasi Boven ini merupakan lokasi yang paling terpencil. Selain itu, para tahanan yang ada di Boven juga terancam penyakit malaria yang kapan saja bisa merenggut dan menyerang mereka. Tapi katanya sih ada yang bilang kalau kabar Soekarno yang diasingkan di Boven de Gaulle itu tidak benar. Aku juga penasaran dengan benar enggaknya Soekarno diasingkan di Boven de Gaulle ini. Karena aku ada nyari artikel dan aku dapat artikel itu. Nah, di artikel itu nggak ada yang menjelaskan bahwa Soekarno pernah diasingkan di sini, melainkan yang pernah diasingkan di sini itu adalah Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Sayuti Melik. Nah, aku ada juga buka YouTube soal tempat pengasingan Bung Hatta di Boven de Gaulle ini. Nah, di situ tempat pengasingannya itu ada patung Muhammad Hatta. Nah, intinya gini. Kalau Soekarno memang benar diasingkan di Boven de Gaulle ini, seharusnya patung Soekarno juga ada dong di samping Muhammad Hatta, bukan cuma patung Muhammad Hatta di situ. Tapi gimana sih menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, kita lanjut. Tapi katanya sih ada yang bilang kalau kabar Soekarno yang diasingkan di Boven de Gaulle itu tidak benar. Belum bisa dipastikan apakah benar Soekarno ikut diasingkan ke sini atau tidak. Itulah tadi sejumlah kisah Soekarno di penjara dan di tempat pengasingannya. Oke, berakhirlah videonya dan berakhir juga video reaction kita kali ini. Nah, untuk itu di sini aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.